Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum Tuhan Yesus kembali kepada Bapaknya, Yesus berdoa bagi para muridnya. Manakah doa Yesus kepada murid-muridnya? Yang pertama, Yesus mohon agar Bapa menerima dan menjaga murid-muridnya dalam namanya, supaya mereka menjadi satu, ut unum sin, sama seperti Bapa dan Anak adalah satu. Karena kasih Yesus yang besar kepada para murid, maka Ia mohon supaya sukacitanya penuh di dalam hidup para murid. Dan sukacita adalah anugerah eskatologis yang dijanjikan oleh Yesus sendiri. Yesus menghimbau para murid untuk meminta sehingga dapat menerimanya, supaya sukacitanya menjadi sungguh-sungguh penuh. Sukacita yang total, sukacita yang penuh, sama dengan persekutuan atau komunio ilahi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka sukacita Yesus menjadi penuh di dalam diri para murid kalau para murid bersekutu, berkomunio satu sama lain bersama dengan Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Para murid memang ada dalam dunia, tetapi bukan milik dunia, melainkan milik Allah. Mereka ambil bagian dalam kehidupan Allah yang kudus, juga ambil bagian dalam karya kasih Tuhan yang menyelamatkan. Maka sebagaimana kehadiran Yesus membawa keselamatan di dalam dunia, demikian pula kita semua para murid Yesus harus membawa keselamatan bagi sesama yang ada di sekitar kita. Hal kedua yang diminta dan didoakan Yesus adalah agar murid-muridnya dikuduskan dalam kebenaran. Karena murid-murid bukan dari dunia ini, maka didoakan agar mereka dikuduskan. Pengudusan adalah karya Allah. Bagaimana agar kita mengalami pengudusan itu? Kita harus memberikan diri semakin hidup dalam sabdanya dan meniru contoh hidup Yesus sendiri yang taat sebagai anak terhadap Bapa. Pengudusan sebagai anugerah dan tugas dimaksudkan untuk semua murid tanpa pembedaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita dapat belajar cara berdoa yang benar dan arti mendalam sebuah doa seperti yang ditunjukkan Yesus tadi, yakni berdoa berarti menyadari apa yang dikerjakan Allah bagi kita. Kita berdoa berarti pertama-tama kita harus menyadari apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita dalam pengalaman perjalanan pesiaran hidup kita. Dan atas itu mengatur hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara terkasih, di hari yang ke-6 novena Roh Kudus ini, marilah kita satukan hati
Kita satukan hati kita dengan hati Yesus yang senantiasa berdoa, menyadari apa yang dikerjakan Allah bagi kita dari hari-hari lalu, masa-masa lalu sampai saat ini, agar seluruh karya dan usaha kita benar-benar lahir dari persatuan pribadi dengan Yesus, sehingga kita bisa mengatur hidup kita sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Tugas kita sebagai anggota gereja saat ini adalah menghidupi sukacita dalam Kristus, Gaudete in Christo, dengan tekun dan setia di dalam doa agar kita mampu berbagi sukacita dengan sesama kita. Semoga demikian.